Mas, Mas lepasin, Mas. Gue yakin sih si Aina tuh masih mikirin si Afif. Sampai dia mau gue sentuh. Yo, Bapak ini ditahan di kantor polisi ini. Aku yakin kamu pasti bisa dengar aku, Gus. Aku mohon, bertahanlah. Menurut Bapak, kamu harus cepat-cepat minta maaf sama Aina. Aku minta maaf sama kejadian semalam. Aku benar-benar hilaf, Ai. Aku nyesel. Dan aku janji sama kamu, aku gak akan mengulangi itu lagi. Gus. Loh. Her, kok kamu di sini? Kok Arab sih, Gus? Aku juga belum tahu Her mau kemana. Aku cuma mengikuti arah kakiku aja. Balik wae, Gus. Kamu baru sembuh loh. Nek ono apa-apa ning dalan piye? Hidupku sudah aku pasrahkan kepada Allah. Keputusanku sudah bulat, Her. Aku gak akan balik ke pesantren sebelum bisa menerapkan ilmu makrifat yang sesungguhnya. Nek kamu ndak mau pulang, wes, aku sing ikut kamu, Gus. Kemanapun kamu pergi. Kasih Her. Jantungan aku, Gus. Capek kamu? Ya enggak, kamu tidak ada kabar. Ini makan, Mas. Mas, makasih ya. Waktu itu, Mas Yoyo ngizinin aku buat jenguk ke Afif. Mas Yoyo kenapa? Kamu masih nanya, Ai, kenapa? Kamu pasti seneng kan? Akhirnya kamu bisa ketemu sama Afif lagi. Bukannya Mas Yoyo sendiri yang ngizinin aku. Harusnya kamu tolak, Aina. Kamu ini sekarang udah jadi istri aku. Istriku, Aina. Harusnya dari awal Mas Yoyo kasih tahu keinginan Mas Yoyo itu apa. Aku mana bisa baca pikiran Mas Yoyo. Diam kamu, Aina! Hai, Aina. Aina, maafin aku, Aina. Aina, please, aku gak bermaksud lakuin ini semua. Aku hilaf, Aina. Aina. Astagfirullahaladzim. Mbak. Hai, maafin aku, Hai. Aku lagi banyak pikiran, aku nggak tahu. Bapak baru ketangkep, Aina. Aku nggak maksud ngampiasin ini ke kamu, Aina. Hai, maafin aku, Hai. Aina, aku mohon, Aina, maafin aku, Aina. Aku nggak bermaksud ngelakuin ini semua. Hai, Aina, please, kita ke rumah sakit ya sekarang. Mas, udah, Mas. Aku mau istirahat aja. Iya, Mbak. Cinta bukan kesempatan, terlahir dari rasa debar. Di beningnya mataku ini, aku menyimpan wajahmu. Cinta bukanlah senja yang nyaman
Masya Allah, tabarakallah. Malam ini begitu sejuk dan damai. Kamu kapan kesini, Gus? Kok aku udah pernah ngerti? Waktu aku masih kelas 9, perguruan silat tempat aku berlatih pernah mengadakan tadabbur alam di sini. Alam yang masih asri, tenang, dan bisa melihat pegunungan. Beda sekali dengan kota yang sudah ramai. Sejak itulah, aku cinta sama tempat ini. Jadi kita akan tetap di sini, Gus? Iya. Turun nanti? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku akan mengurus musola ini. Jadi bersihkan dulu. Mas, makasih ya. Iya. Mas, Hati-hati, Pak. Hati-hati. Sini, Mas. Iya. Mari. Lalu aku akan mengembalikan nafas agama Islam di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, Mbak. Makasih ya, Mbok. Ya. Maaf ya, Mbak Aina. Kok bisa ya Mbak Aina nikah sama orang kayak Mas Yoyo? Memangnya kenapa, Mbok? Semenjak Simbo kerja di sini sekitar 5 tahun yang lalu, Simbo tuh sering lihat si Yoyo itu bawa pacar-pacarnya ke sini, Mbak. Pacarnya ganti-ganti terus, Mbak. Si Yoyo itu beda banget sama Mbak Aina yang solehah. Setiap manusia hanya bisa berencana, Mbok. Tapi takdir ada di tangan Allah. Dan mungkin emang ini takdir saya. Sing sabar ya, Mbak. Gulali. Sing manis-manis. Gulali. Udah, kita istirahat sini dulu kali ya. Sini, biar aku bantu. Bismillah. Gulali, Bu. Bu, gulali, Bu. Mari. Insya Allah, Hir. Pasti ada rezekinya. Kumuko. Tenang, Ai. Aku nggak bermaksud apa-apa kok. Gimana luka di kepala kamu? Aku mau bawa kamu ke dokter ya, biar cepat sembuh. Nggak usah. Udah diolesin obat kok sama Mbok Ratmi. Hai, kalau kamu perlu apa-apa, pakai ini ya. Nanti pinnya aku kirim ke HP kamu. Gak usah, Mas, makasih. Kamu kan sekarang udah jadi istri aku, Hai. Menuhin kebutuhan kamu udah jadi kewajiban aku. Semuanya udah kamu sediain di sini, Mas. Kecuali satu.
Apa, Ai? Kedamaian. Dan juga kenyamanan rumah tangga. Maafin aku ya, Ai. Aku janji, mulai sekarang aku bakal berusaha untuk menyediakan itu juga untuk kamu. Rahmatun, Assalamualaikum, Mbak Yasmin. Waalaikumsalam. Saya dengar Gus Afif udah sembuh ya? Udah pulang di rumah sakit. Gus Afif emang udah pulang, Mbak, dari rumah sakit. Tapi dia kagak di pesantren lagi, udah pergi. Pergi? Kemana? Udah lama perginya? Lah, kalau Atun tahu juga udah Atun kasih tahu Mbak. Orang dia perginya aja mendadak. Bahkan nih, Mbak, dia kagak bilang sama Bu Nyai sama Kiai. Tapi kan dia baru sembuh, baru aja balik dari rumah sakit. Masya Allah, lah iya, Mbak. Kan tadi udah Atun ceritain, Mbak. Orang emaknya aja nih Bu Nyai sampai khawatir, saking khawatirnya jatuh sakit. Ya ampun. Ya udah deh kalau gitu, saya nitip buah ini boleh ya buat Bu Nyai? Ya, boleh, Mbak. Boleh kalau itu mah. Makasih, Mbak. Apa Gus Afif mau nemuin Aina ya? Atau Aina tahu keberadaan Gus Afif? Nah, masalahnya si Aina susah dihubungin ya, Mbak. Nomor lamanya aja udah kagak aktif. Oke, kalau gitu alamat Aina, Rahmatun ada? Ya Allah, Mbak, kalau Atun tahu alamatnya Aina, udah Atun susulin tuh si Aina. Orang Atun juga kangen sama dia. Iya sih. Tapi Atun cuma tahu nama suaminya doang sih. Namanya tuh Raden Haryo Karloto. Dipanggilnya Yoyo. Dia pengusaha terkenal di Purwodadi. Coba dah, sono cari. Searching-searching pakai teknologi. Ya udah, kalau emang dia beneran pengusaha, harusnya saya bisa sih cari sendiri. Makasih ya. Sama-sama ya. Waalaikumsalam. Iya, Assalamualaikum. Lupa kan nanya mulu. Mbak, ada lagi nggak? Nanya. Udah, nggak ada, iya. Otak Atun udah encer nih, bisa jawab pertanyaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang dulu ya. Saat ini sistem di komputer kami sedang error. Jadi dana bapak dan ibu belum bisa ditarik. Kami dengan Pak Kusmoro di penjara karena korupsi. Jangan-jangan uang tabungan kami yang dikorupsi. Iya. Saya jamin uang bapak dan ibu aman, tapi belum bisa ditarik sekarang. Kami mau ketemu Mas Yoyo. Dia harus mengembalikan uang kami. Iya betul. Mas Yoyo janji bahwa kami bisa mengambil uang kami kapan saja. Sekarang kami mau uang kami dikembalikan. Iya betul. Tenang semuanya, tenang. Pak Yoyo lagi nggak ada di kantor. Jadi percuma kalian datang ke sini. Bentar. Ngapain telepon saya jam segini? Ini Pak, nasabah datang minta uang mereka dikembaliin. Mereka takut dana mereka hilang setelah tahu Pak Kusmono ditangkap, Pak. Kalau mereka minta dana mereka, kamu kasih aja sedikit, biar mereka tenang. Masalahnya nggak sesederhana itu, Pak. Rekening koperasi udah dibekukan. Kita nggak bisa melakukan transaksi apapun. Kok bisa? Tadi pagi polisi datang ngasih surat pemberitahuan kalau rekening koperasi dibekukan, Pak. Karena Pak Kusmono tercatat sebagai salah satu pendiri koperasi ini. Setelah pengusutan kasus Pak Kusmono di sidang tipikor, koperasi ini jadi terseret-seret juga, Pak. Terus dana kita yang lain gimana? Beberapa tagihan koperasi sudah memasuki jatuh tempo. Pembayarannya terpaksa harus menggunakan uang pribadi milik Pak Yoyo. Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Apa benar ini rumahnya Bapak Yoyo, suami dari Ibu Aina? Iya benar, Mbak. Tapi Pak Yoyonya tidak ada di rumah. Oh,
Nggak apa-apa, saya kesini untuk menemui Aina. Maaf, Mbak ini siapa ya? Kayaknya kita belum pernah ketemu sebelumnya. Saya Yasmin, teman Gus Afif dan Bahir. Saya yang membantu pelatihan UMKM untuk bisnis konveksi Gus Afif tempo hari. Oh, jadi Gus Afif buka bisnis konveksi. Kamu belum tahu? Kening kamu kenapa, Aina? Oh, jatuh di kamar mandi. Mbak Yasmin kesini ada keperluan apa ya? Sebelumnya saya minta maaf apabila mengganggu. Tapi kedatangan saya kesini untuk menanyakan Gus Afif. Gus Afif? Iya. Setelah keluar dari rumah sakit, Gus Afif pergi ninggalin pesantren. Bahkan dia pun gak pamit ke orang tuanya. Setelah itu, nomor HP-nya tidak ada yang bisa dihubungin lagi. Astagfirullahaladzim. Bukannya keadaan Gus Afif parah waktu di rumah sakit? Aku ngeliat dia koma. Emang keadaan Gus Afif udah stabil? Justru itu yang kita khawatirkan, Aina. Bahkan Bu Nyai pun sampai jatuh sakit karena mikirin Gus Afif. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu, kedatangan aku di sini ingin menanyakan, apa mungkin Gus Afif sempat hubungin kamu setelah dia keluar dari rumah sakit? Mungkin menelpon kamu? Enggak. Handphone aku hilang semenjak awal Ramadan. Semenjak itu, aku udah gak bisa hubungin Gus Afif. Dan Gus Afif juga gak bisa hubungin aku. Aku baru beli nomor baru, belum lama ini. Tapi Gus Afif dan anak-anak pesantren gak ada yang tahu nomor baru aku. Apa mungkin selama di pesantren Gus Afif pernah ngasih tahu kamu tempat favorit dia? Atau mungkin tempat yang sering dia kunjungi di saat dia ingin menenangkan diri? Gus Afif biasanya tadabur alam di mana? Aku biasanya di Ketepas. Kalau kita datang subuh ke sana, kita bukan cuma bisa lihat sunrise yang indah di sana, tapi kita juga bisa melihat Gunung Merapi dan berbabu dari sana. Gus Afif pernah cerita kalau dia senang datang ke Ketepas untuk nenangin diri. Apa jangan-jangan Gus Afif ke sana? Terima kasih, Aina. Aku akan segera menemukan Gus Afif. Iya, sebentar ya. Berapa? Dua, Bang. Dua. Ini Bang. satu, Bang. buat kamu juga dua. Makasih ya. Bang. Iya. Hir. Alhamdulillah. Rezeki hari ini, Hir. Semoga semuanya bisa habis. Amin, ya Rabbal Alamin. Apa idemu, Gus? Tutul kelali. Iya, tapi maksud utamaku kan bukan cuma dagang. Tapi juga biar bisa sekalian ngajar anak-anak. Masya Allah. Kak, aku pengen gulali. Jangan nggak ada uangnya. Ya. Dek, sini. Kalian mau gulali? Iya, Mas. Tapi saya gak ada uangnya. Gak apa-apa, gak ada uang. Tapi, ada yang hafal surat Al-Fil nggak? Saya, Mas. Coba kamu baca. Bismillahirrohmanirrohim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayron ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Fajalahum ka'asim ma'kul. Sodaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ini, gulali gratis buat kamu. Kasih ya, Mas. Kamu hafalnya surat apa? Surat Al-Ikhlas, Mas. Al-Ikhlas, Gus. Boleh, coba kamu baca. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Ini ada gulali gratis juga buat kamu. Tapi nanti
kamu hafalin lebih banyak surat ya. Kasih ya, Mas. Kasih ya, Mas. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aina, maaf sebelumnya aku tidak bermaksud lancang. Tapi aku harap kamu mau jujur. Luka di kening kamu, apa benar karena jatuh di toilet? Atau karena hal lain? Apa mungkin ini perbuatan suamimu, Mas Yoyo? Mbak Yasmin, kalau udah ketemu sama Gus Afif, tolong kabarin aku ya secepatnya. Tadi kan kita udah tukeran nomor telepon. Aina, apa itu perbuatan suami kamu, Yoyo? Aina ingat dalam agama apapun, suami tidak boleh menyakiti istrinya. Kamu gak boleh diam aja, Aina. Saya pamit dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya, Mas, ibunya Rasulullah itu adalah Siti Aminah. Betul. Pas. Ini gulali buat kamu gratis. Terus dulu. Kasih ya, Kak. Sama-sama. Permisi. Mas, ojo dodolan nang kene. Golek nggon liya ae. Nang pasar kan iso. Kok mboten angsal, Bu? Semenjak anakku iki tuku jajanan gulali sampean iki, anakku iki dadi bawel nang aku, Mas. Saben dino nyeramai aku terus. Saben adan aku dikongkon langsung sholat. Aku malah nggak iso gosip karo tonggoku, Mas. Ibu, tolong tenang dulu. Jadi dulu saya itu pernah sakit, Bu. Saya tuh disuruh minum obat sama ibu saya. Tapi obatnya tuh pahit banget. Heh, menang kabeh, ojo ngadek yo. Aku nang kene iki duduk gawe ngombe obat, ngerti? Ya, ngerti, Bu. Ibu itu sama seperti saya dulu, menolak untuk minum obat. Tapi setelah saya minum obat, saya jadi sembuh. Sama seperti apa yang anak ibu lakukan sekarang. Anak ibu tuh pengen ibu tenang dan bahagia dunia akhirat. Karena anak ibu tuh sayang banget sama ibu. Iya, Bu. Aku sayang banget sama ibu. Aku nggak mau ibu masuk neraka. Ayo kita mulai, Nak. Bu, jangan pergi dulu. Beli gulalinya dulu dong. Ya wis, Mas. Aku tuku gulali telu ya. Dengan senang hati. Ibu. Ibu. Kasih ya, Mas. Yuk. Ya wis, Mas. Ayo, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin, Nak. Ya, Bahir. Loh. Yasmin. Bo Ratmi. Bo. Bo. Astagfirullahaladzim. Bo. Bo kenapa? Sini, berdiri. Bo kenapa? Cerita sama saya. Anak saya di kampung mau daftar kuliah, Mbak. Terakhir bayarnya di bulan ini. Tapi saya gak berani minta uang gaji ke Mas Yoyo. Oh, emangnya selama ini Bu Ratmi gak digaji sama Mas Yoyo? Selama saya kerja di sini, saya memang gak pernah dapat gaji penuh, Mbak. Ya, hanya seperempatnya. Sisanya diminta sama Mas Yoyo
buat ditabung di koperasinya. Saya udah sempet ngomong sama Mas Yoyo kalau itu uang saya perlukan untuk biaya kuliah. Mas Yoyo bilang kalau diperluin ya bisa langsung diambil. Bo, kalau Mas Yoyo udah janji seperti itu, insya Allah Mbak Ratmi bisa dapetin uang itu kembali, ya. Tapi saya dengar Pak Kuswono ditangkep, Mbak. Nah terus gaji saya gimana ya, Mbak? Saya ngerti, Mbak. Setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Sama seperti almarhumah ibu saya yang ingin banget saya kuliah. Saya ya, Mbak, tolong ngomong ke Mas Yoyo supaya uang saya bisa diambil. Uang apa? Mas, Bu Ratmi bilang sebagian dari gajinya Bu Ratmi itu ditabung di koperasi kamu. Apa itu benar? Tabungan apa ya? Mbok jangan ngada-ngada, Mbok. Apa ada buktinya Mbok nyetor ke saya? Kan gaji saya langsung dipotong sama Mas Yoyo. Saya nggak punya bukti setoran. Ya sekarang kalau nggak ada buktinya, ya nggak bisa, Mbok. Di mana-mana juga aturannya begitu. Mbak? Bu, yang sabar ya, Bu. Saya akan coba bicara sama Mas Yoyo. Saya akan berusaha sekeras tenaga saya. Ya, insya Allah Bu Ratmi akan mendapatkan hak Mbok kembali ya. Saya, yang sabar ya, Mbok. Tolongin saya, Mbak. Kenapa kamu bisa tahu tempat ini? Katanya kamu sering nyebut tempat ini. Makanya aku tahu. Sebentar, nyebut-nyebut di depan kamu. Bukan di depan aku, Viv, tapi di depan Aina. Sebentar, kamu bertemu Aina? Iya. Aina bilang kamu suka di sini karena kamu bisa lihat pemandangan gunung yang indah. Akhirnya aku tanya-tanya ke orang-orang di pesantren dan menemukan jawabannya di majalah internal. Di jurnal tahunan terlihat kamu pernah ikut camping pencak silat di sini. Emang banyak akal kamu, Yasmin. Gimana kabarnya Aina? Sebelum aku cerita soal Aina, ada yang harus kamu temuin, Viv. Umi? Waalaikumsalam. Apa? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Afif, ikut Umi pulang ya. Umi tidak tenang kalau kamu tinggal di sini. Umi lihat sendiri kan? Aku baik-baik aja. Aku betah tinggal di sini, Umi. Jadi aku mohon sama Umi, tolong izinkan aku dan ridhoi aku untuk menjalankan kehidupan seperti ini. Ada banyak pelajaran yang bisa aku ambil dari kehidupan seperti ini, Umi. Dan aku yakin akan bermanfaat untuk masa depanku nanti. Sampai kapan, Le, kamu tinggal di sini? Kalau sewaktu-waktu kamu jatuh sakit gimana? Kalau ada orang yang jahatin kamu lagi gimana? Umi gak bisa hubungin kamu. Pokoknya Umi sama Abah tenang aja. Aku cuma minta untuk doakan aku terus supaya bisa sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Aku janji, bulan Ramadan nanti aku pasti pulang ke pesantren. Umi, kalau Afif yakin ada manfaatnya di sini dan dia punya masa depan yang baik, ya kita sebagai orang tuanya bisa mendoakan saja. Ya.
Tapi kamu harus pegang janji kamu. Bulan Ramadan kamu pulang. Yang bos sering-sering hubungin kami. Biar hati kita tenang, yo. Iya, Abah. Afif janji. Iki, Le. Buat kamu bertahan hidup di sini. Gak usah, Umi. Alhamdulillah, penghasilan jualan gualiku sudah cukup kok. Sudah, ndak baik tolak rezeki. Kan Umi kamu hanya pengen menyenangkan anaknya. Terima. Iya, Umi. Makasih ya, Umi. Makasih ya, Abah. Bahir. Iya, Mbak. Kamu dan Gus Afif tinggal di sini? Enggak, Mbak. Aku karo Gus Afif tidur neng iku lho, Mbak. Tempat Gus Afif karo Kiai lagi ngobrol. Oh. Nggih. Jujur aku kasihan lihat kondisi Aina sekarang, Bahir. Gus? Hir? Kamu masih berutang cerita kepadaku, Yasmin? Iya. Gimana soal Aina? Sebelum aku lupa, ini nomor telepon Aina yang baru. Barangkali kamu mau hubungin dia. Aina cerita ke aku kalau Ramadan kemarin HP-nya hilang. Semenjak itu dia nggak bisa hubungin kamu, Viv. Berarti firasatku benar, Hir. Selama bulan Ramadan, menjawab pesanku bukan Aina, tapi orang lain. Harusnya aku curiga waktu itu. Gus, apa mungkin sing balas pesanmu iku? Gak suka aneh kamu karo Aina, Gus. Gus, iki yoyo, Gus. Iki yoyo, iki astagfirullah. Hir, kamu ingat gak waktu aku beli cincin pernikahan? Aku sempat telepon Aina. Tapi yang angkat budenya. Bude padene Aina kati sama karo yoyo, Gus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada satu hal lagi yang kamu harus tahu, Viv. Saat aku menemui Aina, aku melihat ada luka di keningnya. Entah kenapa aku curiga Aina mengalami KDRT dengan Yoyo. Berarti Aina terpaksa menikah dengan Yoyo. Padahal sebelumnya Aina sudah menerima lamaranku. Kasihan Aina, Hir. Walaupun dia tidak bahagia dengan pernikahannya, tapi dia nggak mungkin pergi. Karena dia tahu itu perbuatan dosa. Kalau dia terus bersama Yoyo, aku nggak bisa ngebayangin. Setelah Aina terpaksa menikah, dia mengalami kekerasan. Kamu harus tetap kuat, Viv. Demi Aina. Dan apabila kamu membutuhkan bantuan, hubungi aku. Aku akan berusaha sebisa mungkin untuk membantu kalian. Ya. Kalian jaga diri baik-baik. Untuk sekarang, aku mau pamit dulu. Assalamualaikum, Viv. Waalaikumsalam. Bahir. Semuanya, Mbak. Menceritakan tentang Dewi Sinta yang menjaga kesuciannya meskipun bertahun-tahun diculik dan di penjara Rahwana. Dan juga tentang Raden Rama yang berjuang untuk membebaskan Sinta tanpa kenal rasa lelah. Membendung lautan pun jadi demi memperjuangkan cintanya.
Assalamualaikum. Kamu benar, Yasmin. Aku butuh bantuan kamu. Kasih. Assalamualaikum. Aku udah sampai. Kita ketemu di mana? Oke. Assalamualaikum. Siapa yang suruh kalian ikutin saya? Mas Yoyo. Aku khawatir akan menimbulkan fitnah kalau aku menemui kamu, Aina. Makanya aku dari tadi hati-hati sekali. Mau menemui kamu, aku minta Yasmin untuk janjian sama kamu. Aku ngerti, Gus. Gimana kabar kamu, Aina? Kenapa kamu gak cerita apa yang sebenarnya terjadi sih, Aina? Aina, aku pernah membantu beberapa korban KDRT. Mereka juga awalnya takut untuk mengadu. Takut suaminya akan kembali menganiaya. Tapi akhirnya mereka sadar. Nyawa mereka bisa melayang kalau mereka tetap bersama dengan suami yang suka menganiaya. Saat aku koma, aku bisa mendengar suara kamu dengan jelas. Dan suara kamu yang membangkitkan aku dari koma. Ya, aku mohon sama kamu, Aina. Aku mohon. Tolong izinkan aku menjadi Rama yang akan membebaskanmu dari Rahwana. Semua ini memang ulahnya Mas Yoyo. Dan ini gak pertama kalinya Mas Yoyo kasar sama aku. Mas Yoyo pernah pulang dalam keadaan mabuk. Dan dia main kasar sama aku. Aku berusaha membela diri. Hingga akhirnya Mas Yoyo masuk rumah sakit. Aku baru tahu kalau Mas Yoyo itu kasar dan tukang mabuk itu setelah menikah. Si Maina, kalau emang kamu gak cinta sama Yoyok dan kamu gak tahu sifat Yoyok kayak gimana, kenapa kamu mau nikah sama dia? Aku terpaksa karena... Kalau aku tahu kamu terpaksa menikah sama Yoyo, aku pasti akan mencegah pernikahan kamu. Aku menikah dengan dia dengan satu syarat. Aku gak mau disentuh sebelum dia menguasai juz amma dan surat yasin. Aku pikir aku bisa merubah dia menjadi orang yang lebih baik. Tapi ternyata dia meresponnya dengan cara yang sangat buruk. Aina, aku gak mau bikin kamu lebih menderita. Aku akan cari cara untuk nyelamatin kamu dari Yoyo. Gus, saat ini ada yang lebih penting untuk diselamatkan. Itu orang-orang yang jadi korban penipuan Mas Yoyo dan Pak Kusmono. Aku baru tahu. Ternyata mereka menjalankan koperasi. Tapi ilegal.
Ini datanya, Pak. Oke, makasih. Ya, kenapa Pak Brams? Halo Mas Yoyo, saya dapat titipan pesan dari Pak Kusmono. Intinya, Pak Kusmono nggak tahu lagi gimana cara melindungi sampean. Tiap hari ada aja aset Pak Kusmono yang dibukukan. Sekarang, sampean itu harus cari cara buat bertahan. Pak Kusmono cuma berharap nggak banyak lagi saksi yang maju buat ngelawan. Iya Pak, saya akan cari cara untuk bertahan. Sekarang Pak Brams kasih tauin Bapak dulu untuk biar dia tenang aja dulu. Maaf Mas Yoyo. Tuh, gaji Mbok Ratmi bulan ini. Sekarang beresin pakaian Mbok dan pergi dari rumah saya. Mas Yoyo, gimana dengan gaji saya yang dipotong buat tabungan, Mas? Sekarang mana buktinya? Ha? Mana? Saya benar-benar butuh uang itu, Mas. Buat biaya kuliah anak saya. Saya menabung bertahun-tahun supaya dia bisa kuliah, Mas. Saya mohon, Mas Yoyo. Sekarang Mbok Ratmi pergi dari rumah saya. Saya nggak mau lihat ada muka Mbok ada di sini lagi. Tapi, Mas... awas ya. Sampai Mbok Ratmi berani ngomong macam-macam tentang saya buat keluarga Mbok lebih menderita dari sekarang. Aina, dari mana? Ada urusan di luar. Nemuin Afif. Kok kamu diam? Gak semua pertanyaan harus dijawab. Dengar baik-baik ya, Ai. Kalau kamu masih mikirin Afif, aku nggak akan segan-segan untuk bikin dia lebih menderita dari sebelumnya. Maksud Mas Yoyo? Lihat aja nanti. Turutin perintahku? Atau jangan nyesal kalau terjadi apa-apa sama Afif. Assalamualaikum, Mbak Aina. Waalaikumsalam, Bu Ratmi. Bu Ratmi di mana? Kok kayaknya nggak ada di rumah? Si Mbok diusir sama Mas Yoyo, Mbak. Si Mbok mau pulang kampung. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang Bu Ratmi udah di dalam bus? Belum, Mbak. Si Mbok baru selesai sholat di masjid dekat travel. Habis ini baru mau beli tiket travel, Mbak. Ya udah, Bu Ratmi jangan pergi dulu ya. Bu Ratmi tunggu di masjid. Saya akan ke sana sekarang. Jangan, Mbak. Nggak usah. Nggak usah. Nanti Mas Yoyo marah. Terus Mbak Aina celaka lagi. Duh, udah si Mbok pulang kampung aja. Enggak, Mbok. Saya mohon. Jangan pergi dulu. Saya udah menemukan orang yang bisa bantuin Bu Ratmi untuk mendapatkan uang tabungan Mbok kembali. Orang itu mau ketemu langsung sama Bu Ratmi. Gitu, Mbak. Alhamdulillah. Ya wes, si Mbok tunggu di warung makan deket travel ya? Iya, tunggu di sana ya. Tungguin saya. Assalamualaikum. Bu Ratmi, kenalkan, ini Gus Afif dan Mbak Yasmin. Mereka yang akan bantu Bu Ratmi untuk mendapatkan hak-hak Bu Ratmi kembali. Saya Ratmi. Afif. Apa benar uang tabungan saya bisa kembali? Insya Allah, Mbak. Tapi sebelum itu, apa boleh saya tahu kronologi awalnya
Mbok Ratmi menabung di koperasi milik Yoyo? Saya mulai kerja di rumah Mas Yoyo itu sejak 5 tahun yang lalu. Pertama saya dapat gaji, itu Mas Yoyo cuma ngasih 1/4. Alasannya buat ditabung di koperasi miliknya Mas Yoyo. Awalnya saya udah nolak. Saya bilang, saya kumpulin uang itu untuk biaya kuliah anak saya. Begitu tahu itu, Mas Yoyo bilang, kalau nabung di koperasi itu lebih menguntungkan. Jadi pasti cukup untuk daftar kuliah anak saya. Begitu anak saya mau daftar kuliah, uangnya nggak ada. Astagfirullahaladzim. Tega banget Yoyo sama Mbok Ratmi. Udah tenaga diperas, uang juga disikat. Aku rasa korban Yoyo banyak seperti Mbok Ratmi yang mengharapkan kehidupan yang lebih layak. Tapi nyatanya semua harta mereka malah jadi raib. Pak Kusmono minta saya ngajak teman-teman Gus. Terus belum saya tahu kalau Pak Kusmono dan Mas Yoyo itu bohongin saya. Mbok Ratmi, Mbok kan sudah lama kerja sama Yoyo. Apa mungkin Mbok pernah melihat Yoyo atau Kusmono menyimpan berkas-berkas koperasinya? Pak Kusmono kan nggak tinggal bareng Mas Yoyo, Mbak. Jadi si Mbok nggak tahu. Si Mbok perhatiin, Mas Yoyo itu kalau pulang ke rumah memang nggak pernah bawa kerjaannya. Ya paling yang dijaga itu ya di kantornya. Oke. Berarti target kita adalah kantor Yoyo. Aina, kamu di rumah saja. Aku khawatir kalau misalnya kamu ikut, Yoyo curiga kalau kamu tidak ada di rumah. Mbok, kami masih butuh informasi tentang Mas Yoyo. Jadi sebaiknya Mbok Ratmi jangan pulang kampung dulu ya. Benar, Mbok. Kami masih membutuhkan Mbok Ratmi sebagai saksi di pengadilan untuk melawan Yoyo. Tapi si Mbok tinggal di mana? Mbok Ratmi, Mbok tenang aja. Saya akan cari tempat untuk Mbok tinggal. Saya boleh manggil teman-teman saya gak? Yang juga jadi korban. Mereka pasti seneng banget ketemu sama Gus Afif dan mbak-mbak semua. Dengan senang hati, Mbok. Silakan panggil semua ke sini. Saya akan tunggu di sini. Sebentar ya, deket sini kok. Baik. Aina, kamu sebaiknya pulang. Hari sudah semakin sore. Gus, aku minta maaf ya. Minta maaf untuk apa, Aina? Sepertinya musibah yang menimpa Gus Afif waktu di Semarang itu ulahnya Mas Yoyo. Apa? Kamu punya buktinya, Aina? Kita harus segera cari buktinya, Gus. Gimana pun juga Yoyo harus tanggung jawab atas perbuatan dia ke Gus Afif. Yoyo ini orang yang jahat dan bahaya. Dia tipe orang yang rela ngelakuin apapun asal tujuannya tercapai. Kita harus segera bergegas sebelum ada korban lain. Ayo, Bapak, Ibu. Mohon maaf, ini teman-teman saya yang tadi saya ceritakan. Mbak Aina ya? Kamu istrinya Yoyo kan? Barusan Mbok Ratmi telepon kami dan kami langsung ke sini. Tolong bantu kami, Mbak, supaya uang kami bisa kembali lagi sama kami. Kecuali kalau Mbak Ina ternyata bagian dari mereka. Maaf, saya memang istrinya Mas Yoyo, tapi Jangan coba-coba lindungin suami Mbak. Tolong berikan hak kami, Mbak. Bapak, Ibu, apa boleh kita bicara baik-baik? Kami berjanji, kami akan membantu kalian untuk mendapatkan hak-hak kalian kembali. Tapi saya mohon, tolong
Jangan terbawa emosi ya, Pak, Bu. Loh, Mbak Yasmin kemana? Yasmin. Suara apaan tuh? Ada apa-apa. Selamat malam Pak Yoyo. Temen malam-malam datang ke kantor Pak. Ada apa Pak? Gak usah banyak tanya. Kalau nggak saya panggil ke atas, nggak usah naik. Siapa? Apa sayang? Sini aja. Ya, sini ya. Bisa juga ya tanggal kamu, sayang. Sayang, kamu kan udah punya istri. Kok kamu masih main sama kita sih? Iya nih nakal. Mau punya istri mau enggak juga sama aja kan? Tuh ambilin hati aku dong. Duh, oke. Gimana Aina mau berterima kasih sama Bude sama Pak De? Kalau ini yang Aina alamin di pernikahan ini. Mendingan kamu tanda tangan surat permohonan talak cerai ini. Hai, kamu benar-benar ingin kita pisah. Aku minta maaf ya Aina. Aina, kamu sudah mendapatkan surat pernyataan talak dari Yoyo. Halo Yo. Sekarang lu sama anak-anak ke rumah gue. Gue punya kerjaan buat kalian.
tak bisa apa-apa. Yang aku tahu